teman-temannya bisa segera join ya. Karena untuk setiap sesi itu akan ada presence list-nya. Jadi ada daftar presensinya juga, dan itu hanya dibagikan 15 menit sebelum dan 30 menit sesudah sesi berakhir. Jadi tidak akan ada perpanjangan untuk pengisian daftar hadir. Jadi mohon adik-adik yang belum bergabung itu agar segera bergabung juga. Dan ingat, nanti kalau kalian aktif untuk mengikuti setiap sesi, itu akan mendapatkan reward dari ITC, dan bagi yang mendapatkan nilai tertinggi saat mini testnya atau mini tryout nanti akan mendapatkan cashback sebesar 200.000 dari unit bahasa. Jadi dipantengin terus sesinya dari sesi awal sampai sesi akhir. Well, so today for this session we're going to talk about listening, still listening, but it is different part of listening. This is listening comprehension. If you still remember, on the third session, we were talking about question and response. Jadi, di sesi 3 kita udah ngomong soal question dan respon, pertanyaan dan responsnya. Dimana pertanyaannya singkat, responsnya singkat. Nah, dan satu recording hanya untuk satu soal. Tapi di sini, kita akan mempelajari jenis listening yang agak berbeda karena percakapannya lebih panjang, tidak hanya 2 baris saja, tapi mungkin bisa sampai 5 baris. Dan satu recording itu bisa untuk 3 pertanyaan. So I believe that this one will be a bit more difficult than the previous one, but don't worry. All you need to do is just practicing. Okay? Tapi nggak usah khawatir, yang penting kalian latihan, berlatih, jadi pasti bisa. Well, as for this session, we are going to focus on your ability to find central ideas and basic details. Okay? Jadi kalau di sini dia akan menguji hal yang diuji sama. Jadi untuk mengetahui ide pokok atau informasi yang detail dari setiap percakapan. Nah, ini jenis-jenis pertanyaannya. And these are some types of the question. Mungkin kalian nanti saat listening yang bagian ini, kalian akan ditanya soal topik atau main idea, ide pokok kalau bahasa Indonesianya. Terus ada informasi detail. Jadi contohnya adalah when are they going to meet. Jadi itu kan informasi detail terkait hari. Lalu berikutnya ada inference. What will probably happen next. Dan ini sering ada. 3 hal ini sering sekali ada di listening TOEIC ini, terutama di section listening comprehension. Jadi ingat ada main idea, ada detail, dan ada inference. Inference itu maksudnya memprediksi hal yang terjadi, kira-kira setelah ini akan ada apa. Apa kemungkinan yang akan terjadi setelah ini. Misalnya, aku lapar nih gitu, udah siang. What will probably happen next? Apa yang mungkin akan terjadi setelah itu? Ya, kemungkinan terjadi adalah 2 orang ini akan jalan ke tempat makan untuk mencari makan, seperti itu. Jadi kalian diajak memprediksi apa yang mungkin akan terjadi. Oke, dan ini juga jenis-jenis jawaban yang mungkin bisa, jawaban-jawaban yang mungkin bisa dipakai nanti, atau jenis jawaban yang mungkin akan muncul di pilihan gandanya. And what you need to watch for sebenarnya masih sama. Jadi apa sih yang harus kalian perhatikan? Intinya selama kalian listening itu, hal yang pasti dan harus kalian perhatikan itu adalah the distractors. Pasti itu. Jadi pengecoh-pengecoh itu. Makanya saat listening section, kalian harus konsentrasi yang penuh supaya tidak mudah terkecoh. Dan lebih mudah untuk menjawab. Dan ingat fokus. Jadi kalau satu nomor sudah lewat, lupakan saja, itu anggap aja kalian salah. Lanjut fokus ke nomor yang berikutnya. And there is also vocabulary clues. Jadi ada kata kuncinya. Seperti yang saya bilang tadi, ada keywords-nya. Keywords yang akan membantu kalian untuk, oke, ini jawabannya. Ternyata dia ngomongin soal ini gitu. Well, as for our
warming up session for session 4. I want you to listen to this recording. Then, well, first you need to do the exercise number 1 until 4. So you need to choose the response or the conversation or the sentence that is suit for each number. Okay, it is common that the correct answer to the question listening partly are these statements, blah 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 blah. Okay, nah ini instruksinya. Match the statements 1 until 4 with those with a similar meaning in A and B. Then listen to 3 more statements. Statement 5 until 7. Write the statements and match them with the remaining 3 phrases with a similar meaning in E until G. Oke. Jadi intinya kalian baca dulu, habis itu cocokkan dia dengan apa yang tertulis di A sampai D di sebelahnya. Nanti kalau sudah selesai, kita akan dengarkan pernyataan 5, 6, dan 7. Baru kalian cocokkan kembali. Oke. Oke, kita akan coba dengar yang bagian 5, 6, dan 7. Unit 3. A. Focus. 1. Language. Suaranya masuk ya? Unit 3. A. Focus. 1. Language building. Follow up. Number 5. It isn't a cheap brand. Number 6. The description on the box is wrong. Number 7. Give me another part. Oke. Oke, audionya katanya kecil suaranya. Kita akan coba dengar lagi ya. Mudah-mudahan audionya bisa lebih bagus sekarang. Oke, kita akan coba lagi. Unit 3. A. Does it sound better? Atau sudah lebih baik suaranya? Sudah lebih keras? Oke. Ya, I think it's already better. Jadi coba kita dengar lagi statement nomor 5, 6, dan 7. Dan coba kalian cari padanannya di sebelah. Oke. Mana kira-kira artinya mirip? Unit 3. A. Focus. 1. Language building. Follow up. Number 5. It isn't a cheap brand. Number 6. The description on the box is wrong. Number 7. Give me another part. Oke. Sekarang kita bahas. Kalau nomor 1 itu kira-kira yang cocok, yang pernyataannya mirip-mirip artinya itu bagian mana? A atau D?
Oke, kita ada jawaban dari Hasbi. Itu A. Oke, udah diganti jadi D. Oke, yang nomor 1, you can run it with an AC adapter. Well, the best answer is D. You can plug it into a socket. Itu maksudnya. Jadi, pernyataan nomor 1 dan nomor D itu artinya mirip. What about number 2? Look to see if they have the item. Can anyone answer for number 2? Look to see if they have the item. Oke, kita punya C. Check the part stock. Ya, betul. Jadi nomor 2, C. What about number 3? The part wasn't included. The part wasn't included. The part wasn't included. B, buy the part. Yep, that's right. So you almost get all of them right. Number 4, purchase an adapter. Purchase an adapter. So I believe that the answer must be A, right? Jadi jawabannya pasti A karena cuma itu sisanya. Oke, sekarang kita lihat nih 5, 6, 7. Nah, nomor 5 itu pernyataannya apa? Ada yang dengar tadi? Oke, nomor 5 oke, jawabannya G. Tapi untuk sentence-nya, pernyataannya ada yang dengar gak? Kita akan coba dengar lagi. Oke, ya. Jadi nomor 5 itu berkaitan dengan something cheap or something. Oke, kita coba Unit dengar. 3. Which building? Font. Number 6. Number 6. Isn't a cheap brand. 5. It isn't a cheap brand. Oke, jadi nomor 5 sudah hampir benar. Jadi kalian udah dapat itu ide pokoknya paling nggak dapat intinya ya. Jadi ini bukan brand yang murah. This isn't a cheap brand. Oke, this is not a cheap brand. Karena dia karena dia ngomongnya lebih cepat, jadi kedengarannya this isn't a cheap brand. Ini bukan merek yang murah. Ini bukan merek murahan. Dengan kata lain, jawabannya G ya. It's an expensive model. Terus nomor 6. What about number 6? Jawabannya dulu deh, yang paling cocok dia sama respons yang mana? Sama pernyataan yang mana? F. Ya, betul. 6 itu F. Pernyataannya apa? Ada yang sempat dengar? The description on the box is wrong. Oke, kita akan coba dengar lagi. Number 6. The description on the box is wrong. Yep, that's right. The description on the box is wrong. Nah, berarti nomor 7 yang tersisa itu hanya E ya. The only letter left is only E. Provide replacement. Jadi nomor 7 pasti E. Tapi ada yang dengar nggak kalimat nomor 7 apa? Give me another part. Okay, let's check if your answer is right. Number 7. Give me another part. Oke, jadi benar ya. Give me another part means provide replacement. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ke oke.
apa sih yang penting kalau misalnya kalian menghadapi soal yang cukup panjang, terus satu recording itu bisa untuk 3 nomor, dan recordingnya juga itu dia, lumayan panjang. Ada yang bisa kalian lakukan, nah itu disebut predicting the context. Jadi, kita bisa prediksi nih, kira-kira jawabannya nanti itu apa. Memang mungkin nggak semua bisa kita begitukan soalnya, mungkin nggak semua soal bisa diprediksi, tapi ada beberapa soal yang bisa kita coba prediksi konteksnya, meskipun kita belum dengar. Oke, meskipun kita belum dengar recordingnya. Makanya ada baiknya kalau misalnya kalian listening TOEIC nanti, kalian kalau ada waktu dan diberikan waktu untuk mengecek soal, sambil kalian lihat soalnya juga. Jadi, kalian sebelum sesi listening itu mulai, kalian coba buka dulu lembar soalnya, terus lihat listening sectionnya. Terutama yang di bagian seperti ini. Karena akan lebih mudah menjawab daripada kalian tidak membaca sama sekali soalnya. Atau kalian tidak melihat sedikit soalnya. Kalau kita bisa membaca sedikit soalnya atau melihat sedikit saja, itu akan lebih mudah jadinya nanti kita menjawab. Karena, kita sudah pernah baca soalnya, dan kita bisa menebak konteksnya seperti apa. Jadi kita bisa mengecek konteksnya itu seperti apa gitu. Apa sih kira-kira yang jawaban yang diminta nanti? Itu. Jadi seperti ini. Misalnya di 3 nomor ini, nomor 1 itu ada kata-kata yang di garis bawah. Nah, kata-kata yang di garis bawah ini adalah informasi yang diminta oleh pertanyaan itu. What does the woman want to do? Jadi apa yang ingin dilakukan oleh wanita itu? Jadi kata kuncinya adalah what woman want. Jadi di sini dengan kalian mengetahui kata kuncinya, kalian bisa prediksi, oh ya, ini kalau nggak kayaknya jawabannya nanti bakal seputar ini deh, gitu. Oke. Jadi jawabannya akan seputar ini deh. Jadi yang harus aku cek adalah seputar ininya aja. Fokus di seputar ini, informasi ini aja. Nah, karena ini yang digarisbawahi adalah ini, what woman want. Jadi ya, yang digarisbawahi di jawabannya adalah ini. Hal-hal yang mungkin, hal-hal atau service yang akan diinginkan oleh perempuan itu. Nah, ini dengan mengetahui keywordnya, yaitu lagi. Kalian akan lebih mudah untuk menjawab soalnya. Oke, nah ini juga kalian bisa prediksi. Kalian bisa teka-teka kira-kira jawabannya dan kayak gimana. Oke. Nah, sekarang kita akan coba nih dengar recordingnya. Kita akan coba dengar recordingnya. Sambil kalian dengar, kalian coba tebak juga apa sih jawabannya. Oke. Now listen to the recording. Focus on the answer choices as you listen and mark the best answer. Jadi dengarkan, fokus sama jawabannya dan pilih jawaban yang paling benar. Oke. Kita mulai ya. 2. Test tactic. B. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Excuse me, I bought this CD player yesterday, but when I got home I noticed that the AC adapter wasn't in the box, and I don't want to run it on batteries. Oh, really? May I see the player and your receipt, please? Yes, certainly. Here you are. Ah, as you can see on the label, this model doesn't come with an adapter. I can order one for you, though. Number 1. What does the woman want to do? Number 2. What does the man tell her? Number 3. What does the man offer to do?
Okay, does anyone have the answer? Okay, so we've got B, C, A. Okay, so number 1 is B, number 2 is C, and number 3 is A. Okay, let's listen once again to check if your answer is right. Two, test tactic. B. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Excuse me, I bought this CD player yesterday, but when I got home, I noticed that the AC adapter wasn't in the box, and I don't want to run it on batteries. Oh, really? May I see the player and your receipt, please? Yes, certainly. Here you are. Ah, as you can see on the label, this model doesn't come with an adapter. I can order one for you, though. Number 1. What does the woman want to Oke, jadi benar ya jawabannya B, C, dan A. Oke, 2. this is a nice Test start. This is a nice start. Nah, kita masih punya latihan lain lagi. Jadi ayo kita coba latihan lagi. Now listen to 2 more conversations. Before each conversation begins, use the time to predict the context and think of other ways to say the answer choices. Nah, sekarang saya kasih kesempatan kalian untuk baca soalnya sebelum kita mulai. Oke? Okay, let's start the listening. Three, tactic practice. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Bill, do you think you could visit the Taylorville branch on Tuesday? Tuesday? I'm afraid that's impossible. I'm going to be busy all next week. That's a problem. The head office promised them we would send someone down to have a look at their air conditioning early next week. Well, why don't you ask Carl? He should be free next week. Number 1. What are the speakers discussing? Number 2.
What is the problem? Number 3. What does the man suggest? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. So now that you've seen it, what do you think of the new training package? Well, it's certainly better than the old one. That's true. But what kind of feedback did you get from the trainees? It's hard to say. They all seemed to enjoy the session, but had mixed feelings about how useful it was. Some of them felt it lacked enough practical value, while others said they'd be able to make use of the ideas immediately. Number 4. How does the man feel about their new training program? Number 5. What did the woman ask the man about? Number 6. What did some trainees criticize? Well, so that's it for recording. Then you can give your answer in the meeting chat or in the chat box so we can see if you whether or not your answer is right. Oke, jadi kita bisa lihat, kita bisa tahu jawaban kalian udah bener apa belum. Paano kalian kerja pembangunan tadi tergantung stop yang diberikan oleh Sandiaga Uno. Untuk yang mic-nya masih on, tolong di off ya. Tolong dimatikan mic-nya. Oke. Oke, kita sudah dapat dari Ayu Made 1D, 2B, 3C, 4B, 5C, 6C. Oke, thank you. Let's see if your answer is correct later. Yang lain? Apa ada jawaban? Punya jawaban? Dari Leli ada D, B, C, C, B, C. Oke.
Silakan yang lain. The other students, if you have your answer, please type your answer on the chat box. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang punya jawaban lain. Ya, kita cek aja jawabannya. Let's listen once again and see if your answer is right. 3. Tactic practice. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Bill, do you think you could visit the Taylorville branch on Tuesday? Tuesday? I'm afraid that's impossible. I'm going to be busy all next week. That's a problem. The head office promised them we would send someone down to have a look at their air conditioning early next week. Well, why don't you ask Carl? He should be free next week. Number 1. What are the speakers discussing? Number 2. What is the problem? Number 3. What does the man suggest? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. So now that you've seen it, what do you think of the new training package? Well, it's certainly better than the old one. That's true. But what kind of feedback did you get from the trainees? It's hard to say. They all seemed to enjoy the session, but had mixed feelings about how useful it was. Some of them felt it lacked enough practical value, while others said they'd be able to make use of the ideas immediately. Number 4. How does the man feel about their new training program? Number 5. What did the woman ask the man about? Number 6. What did some trainees criticize? Oke, jadi jawabannya adalah 1D, 1D, number 2 is B, number 3 is C, number 4 is B. It is an improvement on their previous one. Jadi kalau ada yang jawab C, oke, mungkin memang sarannya itu adalah dia nggak punya palihannya terlalu theoretical, tapi itu bukan berarti dia tidak punya nilai praktis sama sekali. Karena di option C itu artinya it doesn't have any practical value, artinya tidak memiliki nilai praktis sama sekali. Nggak tepat juga. Number 5 is B for Delta. The trainees, sorry, it's not. It's C. It's D. It should be D. The comments from the participants. Jadi, what did the woman ask the man about? Jadi yang ditanyain itu adalah komentarnya mengenai pelatihannya itu, komentar dari peserta tentang pelatihan itu. Then what about number 6? Number 6 is C. The training was too theoretical. Jadi di sini juga kalian harus peka sama kalimat, oke? Jadi hanya karena dia terlalu teoritis bukan berarti dia tidak memiliki nilai praktis sama sekali. Oke, dia masih ada nilai praktisnya, tapi lebih banyak teoritisnya. Kurang lebih seperti itu. So, just be careful on your test. Oke, jadi yang penting hati-hati aja nanti saat tes. Okay, moving on to the next part. Three, tactic practice. Okay. We've got another strategy for answering listening test of TOEIC.
So this strategy is about being aware of same word distractors. Kayak ini mirip sih ya, mirip. Cuma karena dia long conversation, jadi bentuknya itu mungkin distraction-nya itu mungkin agak berbeda. Tapi pada dasarnya dia masih ada di satu jenis yang sama, oke? Ada word distractors-nya, tapi bentuk distractor-nya itu mungkin akan berbeda dari yang short response. So skim the question and underline the keywords of both the questions and answer choices. Question 1 and answer choice 1A have been done for you. Nah, ini contohnya. Jadi, untuk menghindari word distractors, kalian harus teliti juga. Itu dia, mengetahui kata kuncinya. You need to know which one is the keyword. Oke. Nah, kalau untuk nomor 1, yang garis bawah itu ada didn't dan attend-nya. Jadi didn't itu artinya, didn't itu maksudnya tidak, dan attend itu menghadiri. So why didn't George attend the meeting? Nah, why didn't attend? Why ini pasti menanyakan alasan kan? Tidak menghadiri itu. Oke. Dan ini yang digarisbawahi di bawahnya. Nah, ini intinya adalah satu A ini adalah jawabannya. Jadi ini yang kemungkinan cocok dengan pertanyaan nomor 1. Kita coba lihat jawaban yang lain. Why didn't George attend the meeting? Kalau yang A, he was in the human resource section, oke, masuk. Then let's move on to B. He doesn't get along with Mr. Stubbs. Ini nggak nyambung ya. Dia nggak berhubungan baik dengan Tuan Stubbs. Nggak mungkin sih, maksudnya nggak nyambung dengan jawaban yang ini. Kan ditanya alasannya kenapa nggak hadir meeting, dia tidak berhubungan baik dengan Tuan Stubbs. Mungkin bisa saja, tapi agak kurang nyambung kalau dibandingin dengan pilihan A. Nah, kalau nomor C, he had to go to Anaheim. Oke, ini masih masuk juga, masih masuk akal. Dan D, he was in New York. Satu tips lagi, jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal TOEIC, misalkan ada 4 opsi, dan ternyata ada satu opsi yang tidak masuk akal, udah itu nggak usah diperhatiin. Jadi kalian fokus sama opsi yang memang jawabannya masuk akal aja. Meskipun mereka bukan semua jawaban pilihan yang benar nantinya. Tapi kalau memang mereka masuk akal, itu coba di-keep dulu. Yang nggak masuk akal nggak usah kalian pedulikan. Jadi lihat sisa jawaban yang memang masuk akal aja. Jadi itu lebih memudahkan kalian untuk berkonsentrasi nanti untuk memilih jawaban. Karena range jawabannya sudah mulai mengerucutkan, sudah mulai makin sedikit range jawabannya. Nah, sekarang kita coba latihan yang lain. Okay, now all you need to do is to skim the question and underline the keywords of both the questions and answer choices. Okay. Skim the question and underline the keywords of both the questions and answer choices. Let's see if we still have. Okay. Nah, kalian coba lihat di sini. Kira-kira kalau nomor 2 ini di pertanyaannya kata kuncinya itu yang mana sih? Kalau menurut kalian? Silahkan kalian bisa langsung bicara di mic atau kalian chat. Terserah kalian. Jadi nggak harus kok kalian chat. Kalian boleh pakai mic juga secara langsung. So what was the meeting about? Itu kira-kira kata kuncinya yang mana? Jadi kalau nomor 2 itu, kata kuncinya adalah yang meeting dan what, oke? What meeting, dan nomor 3, happened
during meeting. Oke. Jadi itu kata kuncinya. Ya, kita akan lewatkan yang ini aja. Jadi ini hanya latihan awal, kayak pengenalan awal. Kita akan coba latihan berikutnya. Now, let's say find a sentence with keywords. Oke. Nah, sekarang kita akan coba latihan mendengarkan ini lagi. Underline the keywords in the following questions and choices. Then listen to the one short conversation of each question and cross out the answer choices with similar. Oke, sekarang kita dengar dan coba kalian jawab 3 pertanyaan ini. Oke, kita akan mulai. Unit 10. A. Focus. 1. Test tactic. D. Number 1. Hi, do you know where the CD player is? Yes, I saw it in the kitchen next to the coffee maker. Number 2. Can I get 2 tickets for tonight's performance? I'm afraid there are none left for tonight. I can sell you some for tomorrow night. Number 3. Who filed these documents? They're in the wrong place. It must have been Dale. He has made the same mistake 3 times this week. Oke, silahkan yang punya jawaban diketik di kolom chat atau kalian bisa sampaikan langsung. So we'll take the answer for number 1, 2, and 3. Oke, kita sudah punya jawaban. 1C, 2D, 3. 1C, 2D, 3. Oke. CDA, CDA. Oke. Rata-rata menjawab 1C, 2D, dan 3. Kita coba dengar sekali lagi untuk ngecek apakah jawaban kalian memang sudah benar. Unit 10. A. Focus. 1. Test tactic. D. Number 1. Hi, do you know where the CD player is? Yes, I saw it in the kitchen next to the coffee maker. Number 2. Can I get 2 tickets for tonight's performance? I'm afraid there are none left for tonight. I can sell you some for tomorrow night. Number 3. Who filed these documents? They're in the wrong place. It must have been Dale. He has made the same mistake 3 times this week. Yep. Unit 10. Oke, jadi nomor 1 itu hampir semua benar ya. Jawabannya C, the CD player. Nah, kalau untuk nomor 2, rata-rata kalian jawabnya apa? D. Oke. Nah, kalau yang nomor 2 itu memang agak membingungkan mungkin ya. Mungkin agak tricky atau gimana. Tapi, kalau kalian dengar tadi, si laki-laki penjaga itu yang bagian tiket itu bilang, there is no ticket left for today's performance. Jadi tidak ada lagi sisa tiket untuk performance hari itu. Kalau yang perempuan mau, dia bisa menjualkan dia untuk tiket besok hari. Nah, kalau yang D atau Delta, itu artinya penampilannya dibatalkan. Oke, dibatalkan, penampilan dibatalkan karena dan dibandingkan dengan kalimat orang tidak bisa menonton karena kehabisan tiket, itu 2 hal yang berbeda. Oke, jadi nomor 2 itu instead of D, it is C. Oke, coba kita dengar lagi.
Unit 10. A. Focus. 1. Test tactic. Number 1. Hi, do you know where... Yes, I saw it in the kitchen next to the coffee maker. Number 2. Can I get 2 tickets for tonight's performance? I'm afraid there are none left for tonight. I can sell you some for tomorrow night. Oke, I'm afraid there is none for you for tonight. Oke, jadi itu nomor 2. Jadi yang benar adalah C. The show is sold out. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 juga menurut saya sama membingungkannya, oke? What is the woman complaining about? Nah, sebagian besar jawabnya A. Oke. She dislikes filing documents. Oke. Jadi coba kita lihat lagi. She dislikes filing documents. Kalau nomor 3, itu opsi A artinya adalah dia tidak suka mengarsip dokumen. She dislikes filing documents. Tapi apakah yang filing documents si perempuan tadi? Bukan kan? Jadi yang mengarsipkan dokumen itu coworker-nya. Yang saya lupa namanya siapa. Tapi bukan dia. Nah, kalau yang A, she dislikes filing documents, itu artinya si perempuan itu yang melakukan filing documents, tapi dia nggak suka. Nah, tapi sekarang kita coba lihat nomor D, Delta. A coworker was careless. Jadi, di akhir percakapan, kalau kalian dengar tadi, si coworker-nya itu sudah melakukan kesalahan 3 kali, hal yang sama. Oke, jadi itu tandanya dia adalah orang yang ceroboh, tidak teliti. Makanya jawaban yang tepat adalah D. Oke, coworker was careless. Jadi si perempuan itu komplain bukan karena dia nggak suka filing documents. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh word distractors. Mentang-mentang ada filing documents, mentang-mentang ada masalah filing, dan di pilihan jawaban ada filing documents, itu kalian langsung pilih itu enggak. Tapi coba lihat kalimatnya. Coba kalian lihat kalimatnya. Nah, di sini. Jadi, she dislikes filing documents. Dia tidak suka mengarsipkan dokumen. Harusnya bukan dia dong yang melakukan filing dokumennya, itu kan coworker-nya dia. Jadi yang benar adalah D. Oke. Itu dia. Sekali lagi, memang harus lebih hati-hati. Tapi lain kali pasti bisa betul. Jadi jawabannya adalah C, D. C, D. Distinguishing speaker's voice. Ini strategi berikutnya. Kedengarannya aneh ya. Mesti kedengarannya buat apa kita ngebedain suara orang? Emang penting. Oke. Kalau suaranya cowok dan cewek, ya pasti kedengarannya beda. Tapi kalau gimana kalau suaranya cewek dan cewek? Nah, itu harus hati-hati. Jadi karena suaranya sama-sama gender, di gender yang sama, itu kadang-kadang kita nggak sadar. Oh, ternyata ini udah ganti nih ke lawan bicaranya. Itu yang harus kita waspadai. Jadi, mungkin distinguishing speaker's voice. Kenapa sih kita harus membedakan suara dari si penutur atau si pembicara? Padahal kan yang ngomong cuma 2 orang, emang ngapain gitu. Nah, ya kalau memang pembicaranya adalah 2 gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dua-duanya dari gender yang sama, itu lebih teliti lagi. Karena seperti yang saya tadi bilang, bisa saja itu sudah pindah ke lawan bicara, tapi kita nggak sadar. Karena gender sama. Nah, sekarang kita akan coba dengar dari audio lagi. Nah, kira-kira siapa itu kira-kira suaranya laki-laki atau perempuan. Oke. What's the man planning to do? Kita akan dengar audionya.
2. Test tactic. B. Number 1. I'm planning on changing jobs. Really? Why? This one is too far away from my family, and my mother hasn't been well recently. I know what you mean. I was in the same situation with my father when I was working in Chicago. Okay. So what is the answer for this question? What is the man planning to do? Oke, rata-rata jawab B ya. Ya betul, get a new job. Nah, jadi itu get a new job adalah rencana dari si man. Nah, di sini di sebelah ini kayak ada tanda centang, ada kolom tanda centang itu hanya untuk mencentang apakah itu punya yang cowok atau punya yang cewek bagiannya. But it doesn't matter. So you've got that right. Jadi jawabannya adalah B, get a new job. Kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba dengar 2. lagi. Test tactic. C. Number 2. Customer service, may I help you? Yes, I ordered a red sweater, but you delivered a green one. I'm terribly sorry, ma'am. Please return it to us. We'll pay for shipping and send you the correct color along with a 10% discount coupon good for your next order. Okay, what does the woman want? Okay, red sweater ya. Jadi masih termasuk yang gampang yang ini. Karena ini masih singkat. Jadi satu recording hanya untuk satu audio. Okay, so you got this one. Okay, now it's time to practice again. Practice and practice again. Karena ini masih sorry. Karena ini masih section listening. Jadi memang kita akan perbanyak listening practice. Sekali lagi, ingat satu conversation untuk 3 nomor. So please try to listen to the audio. Saya akan kasih kalian kesempatan untuk baca ini dulu pertanyaannya. Nanti baru kita akan mulai. Okay. Enough for reading. Let's start practicing. Three. Tactic practice. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. How's your new job going? Not so well. I really like working in the advertising field, but my new boss is very pushy and likes to jump on every single mistake. Perhaps you should ask the other workers how they handle it. I did. It seems they take it for a year or so and then look for another job. I think that's why I was able to get hired, even though I don't have much experience. Number 1. What is the woman unhappy about? Number 2. What does the man suggest? Number 3. Why does she suspect she got the job?
Questions 4 through 6 refer to the following conversation. Excuse me. I bought this coffee machine the other day and I'm not satisfied with it. I'd like a refund. Here's my receipt. I see. What seems to be the problem? It's too small for my family. It says it can make 6 cups, but they must be very small ones. I'm afraid that because the item has been used, we can't give you a refund. But since it was purchased less than a week ago, we can allow you to exchange it for a larger model. Number 4. What does the woman request? Number 5. What does she say is the problem? Number 6. What does the man say? All right, now that we have listened, for those who have completed the answer, you can type it on the chat box. Oke, silahkan yang punya jawabannya. Okay. So we've got 2 students answering. Okay, 3 students. Ada yang C, A, B, D. Ya, macam-macam ya. Ada C, D, C, A, B, D. Ada C, B, A, D, D. Oke, macam-macam jawabannya. Ada C, B, A, B, A. Okay, let's listen to the recording and find out if your answer is right. 3. Tactic practice. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. How's your new job going? Not so well. I really like working in the advertising field, but my new boss is very pushy and likes to jump on every single mistake. Perhaps you should ask the other workers how they handle it. I did. It seems they take it for a year or so and then look for another job. I think that's why I was able to get hired, even though I don't have much experience. Number 1. What is the woman unhappy about? Oke, nomor 1, kalian semua benar. Jadi jawabannya C. She doesn't like her new boss because he's too pushy. Oke? Pushy itu artinya orangnya suka maksa, pushy. And number 2, what does the man suggest? Nomor 2, jawabannya macam-macam. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab C lagi, ada yang jawab B. Oke, jadi yang benar mana? C atau D? Jadi ini yang benar adalah B. Nah, kalau kalian dengar tadi, si cowok itu bilang, si laki-laki itu bilang, you should try to talk with your coworkers about how to handle the boss, okay? Jadi sebaiknya kamu ngomong langsung sama teman-temanmu
atau teman-temanmu yang lain, gimana sih cara menghadapi bosnya itu. Oke, jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah D, talking with her coworkers. Nah, kalau C di sana laki-laki itu nggak ada ngomong apa-apa soal looking for another job. Karena memang dari awal si perempuan ini bilang masalahnya dia adalah dia nggak suka bosnya. Gitu. Dia nggak suka bosnya, dan si laki-laki itu juga bilangnya hanya coba deh ngomong sama coworkersmu atau teman kerjamu, teman kantor. Well, number 3. Oke, nomor 3 juga macam-macam. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Kita lihat. Why does she suspect she got the job? Kenapa sih dia kenapa dia curiga? Kok dia bisa sih dapat pekerjaannya itu? Padahal dia kan nggak punya banyak experience. Jadi kalau kalian dengar tadi di percakapan di akhir-akhir itu, that's why I can get the job even though I don't have much experience. Oke, jadi meskipun dia nggak punya pengalaman banyak, tapi dia bisa dapat pekerjaannya gitu. Nah, di sini coba lihat si yang mirip. Memang di sini nggak ada sama sekali tadi di percakapan nggak ada sama sekali menjelaskan pernyataan yang ada di sini, yang ada kaitannya dengan di sini. Tapi kalau kita jeli dan kita hati-hati, kita bisa nemuin. Coba kita ke A dulu. The supervisor liked her. Nggak ada dijelasin, nggak ada dibilang juga. She has a lot of experience. Nah, dia sudah terang-terangan bilang kalau dia itu nggak banyak punya pengalaman. Even though I don't have much experience. Nah, kalau yang C, her company has high employee turnover. Nah, her company has high employee turnover. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah turnover. Ada satu kata yang mencurigakan, yang memang dapat membantu kalian untuk menemukan ini jawabannya atau bukan. Ada yang tahu what is the meaning of turnover? Apa sih artinya turnover? Oke, ada yang jawab perputaran, ada yang bilang karyawan keluar masuk. Oke, perputaran atau pergantian, ya betul. Jadi turnover itu artinya perputaran atau pergantian ya, dan karyawan yang keluar atau masuk dari kantor itu. Dia punya banyak arti. Perputaran atau pergantian atau karyawan yang keluar masuk dari sebuah perusahaan. Nah, logikanya adalah, nah dia sempat bilang juga kalau ternyata coworkersnya itu sudah menghandle itu selama bertahun-tahun, maksudnya menahan itu selama bertahun-tahun. Jadi, di sini yang paling tepat adalah C. Her company has high employee turnover. Karena yang D juga sudah nggak mungkin. Karena dia nggak ada menjelaskan kalau dia udah pernah kerja di sana sebelumnya. Nah, kita coba dengar bagian nomor 3 ini. Sambil mencari hint-nya di mana. They handle it. I did. It seems they take it for a year or so and then look for another job. I think that's why I was able to get hired, even though I... Oke, jadi kalau kalian dengar tadi, coworkers yang lain itu sudah menerima hal yang seperti itu selama bertahun-tahun, dan bahkan sudah ada yang ganti pekerjaan. Oke, kuncinya di sana. Jadi udah ada karyawan yang keluar dari perusahaan itu dan mengganti pekerjaannya. Makanya dengan banyaknya karyawan yang keluar masuk, dia gampang masuk juga gitu. Oke, jadi nomor 3 adalah C. Number 3 is C. Sekarang kita ke nomor 4. Oke, nomor 4 itu ada A. Ya, jelas ya kalau nomor 4 itu I want a refund. Number 5, what does she say is the problem? Nomor 5 ini udah mulai variatif lagi. Oke, ada yang bilang B, ada yang bilang D, delta, ada yang bilang B lagi. Nah, what does she say is the problem? Yuk, kita coba dengar lagi. don't have much experience. What is the woman unhappy about? Number 2. What does the man... Number 3.
Questions 4 through 6 refer to the following conversation. Excuse me, I bought this coffee machine the other day and I'm not satisfied with it. I'd like a refund. Here's my receipt. I see. What seems to be the problem? It's too small for my family. It says it can make 6 cups, but they must be very small ones. I'm afraid that because the item has been used, we can't give you a refund. But since it was purchased less than a week ago, we can allow you to exchange it for a larger model. Number 4. What does the woman request? Number 5. What does she say is the problem? I'm afraid that because the item has been used, we can't seems to be the problem. It's too small for my family. It says it can make 6 cups, but they must be very small ones. I'm afraid that because the item has been used, we can't give you a refund. But since it was purchased less than a week ago, we can allow you to exchange it for a larger model. Number 4. What does the woman request? Oke, nomor 5 memang amat sangat mengecoh ya. Jadi, saya juga sempat kekecoh tadi, hampir kekecoh. Jadi, antara B atau D itu memang agak tricky. Nah, dibilang di sini, mesin kopi ini tidak cukup untuk keluarga saya. Mereka bisa mesin ini dibilang bisa menghasilkan 6 cangkir. Tapi tentu saja ukurannya kecil sekali. Tapi ukurannya kecil sekali. 6 cangkir cuma isinya dikit-dikit banget gitu. Nah, jadi untuk nomor 5 yang paling tepat, yang lebih cocok jawabannya itu adalah yang D or delta. The unit doesn't make enough coffee. Karena dia di sini nggak ada menekankan soal ukuran cangkirnya yang terlalu kecil ya. Tapi di sini dia bilang this machine is not enough for my family. Itu kata kuncinya di sana. Nggak cukup sama untuk keluarga saya gitu. So the unit doesn't make enough coffee for the family. So number 5 is D. Dan number 6 is nomor 6 itu ada banyak. Ada D, ada jawab A, ada jawab B. Kita akan lihat. Sebagian besar jawab D ya. What does the man say? Nah, laki-laki ini bilang si penjualnya, well, since it is used already, we cannot give you refund, but you can take different model gitu. Coba kita dengar lagi. Number 5. Number 4. What? Too small for my family. It says it can make 6 cups, but they must be very small ones. I'm afraid that because the item has been used, we can't give you a refund. But since it was purchased less than a week ago, we can allow you to exchange it for a larger model. We can allow you to exchange it for a larger model. Jadi dia tuh boleh ganti dengan produk yang modelnya lebih besar. Dengan kata lain, untuk nomor 6 itu jawabannya B. As for number 6, the answer is this one. P. Jadi nomor 6 adalah P. Yang satu semua keren, tapi yang masih salah, ya nggak apa-apa. Sekali lagi, latihan terus supaya nanti bisa betul semua saat tes. Kalau salah-salah saat latihan tuh nggak apa-apa. Jadi saat latihan banyak-banyak salah juga nggak apa-apa. Yang penting saat tes nanti kalian nggak membuat kesalahan yang sebanyak saat latihan. Itu yang penting. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini ada quick guide about part 3. Karena part 3 ini memang cukup membingungkan kadang-kadang. Cukup sulit kalau menurut saya. Karena memang dia ada satu percakapan
untuk 3 nomor, dan kita harus benar-benar konsentrasi sama mendengar percakapan itu. Jadi kan bisa baca di sini, ada semacam quick guide untuk menyelesaikan yang part 3 ini. Ini adalah beberapa related vocabularies that can appear in your test. Dan ini juga ada beberapa topik percakapan, oke? Jadi ada topik percakapan juga, biasanya topiknya seputar ini. Kita akan lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita latihan yang lain tapi bukan listening. Nah, di sini kalian sudah lihat ada kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Nah, yang harus kalian lakukan adalah coba lihat daftar-daftar kata di bawah ini. Nah, di setiap kolom itu ada daftar-daftar kata. Nah, salah satu di antara kata itu kan ada yang punya arti atau punya nuansa yang agak berbeda dari kata lain. Coba kalian temukan apa sih perbedaannya. Kira-kira di antara list-list kata ini mana sih yang agak berbeda dari yang lain? Oke, kita mulai dari yang kolom nomor 1. Nah, kalau kolom nomor 1, yang mana yang berbeda? Nuansa katanya atau arti katanya, mana yang berbeda? Tourist. Ya, kita udah punya jawaban dari Tiara dan Gusti Ayu. Benar, turis ya. Jadi, yang ini semuanya tentang lab. Oke, atau laboratorium. Almost all of these words are related to laboratory or lab. However, tourist, this is all about tourism, not lab. Jadi ini yang paling beda, tourist. Kolom nomor 2. Medicine, of course, ya. Jadi di antara banyak kata ini semua berhubungan dengan pesawat ya, berpergian dengan pesawat, going by plane. Tapi ada satu yang tentang medicine, oke? Medicine itu out of context. Kolom nomor 3. Yup, that's right. Ada luggage. Luggage itu artinya barang. Oke? Dan itu nggak ada hubungannya sama ini. Kalau ini hubungannya sama bisnis. Oke, bisnis atau perkantoran gitu. Number 4. Oke, yang berbeda fair ya. Fair. Jadi kalau yang nomor 4 ini hampir semua tentang perbankan. Ada checking account, ada withdraw. Withdraw itu artinya menarik tabungan. Ada teller, ada deposit, ada ATM, ada loan, pinjaman. Nah, fair ini yang paling berbeda. Kalau kalian mau tahu artinya fair, silahkan cek di kamus masing-masing, oke? Jadi you can check it either on your Google Translate or on your online dictionary. Number 5. Yep, that's right. So play is the different one. Karena yang lain hubungannya dengan apartemen untuk perumahan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ada yang namanya vocabulary clues. Jadi ini strategi yang lain yang bisa kalian pakai nanti saat listening section. Ada vocabulary clues. Jadi, you can read the conversations below, circle the vocabulary clues that may help you understand the place, the job, or activity the people are talking about. Then answer the question. Okay?
Jadi kalau kalian baca ini kalian harus baca dulu ya. Jadi kita nggak listening di sini. Silahkan baca pertanyaannya, terus kalian bisa cari jawabannya. Nah, kira-kira kata mana sih yang membantu kalian untuk menjawab setiap nomor? Intinya kalian diminta untuk menemukan kata kuncinya. Untuk nomor 1, so which one do you think is the keyword? As for number 1, this one, so what do you think? Oke, di sini ada udah jawab paying. Paying, membayar. Oke, so the answer for this is jadi jawaban nomor 1 itu ya sudah pasti store sih ya, karena dia kata kunci adalah membayar dengan cash atau kredit. Ya benar, jadi store. Mau bayar pakai cash atau kredit? Jadi yang benar adalah the store. Number 2, so which one may be the keyword? Nomor 2, oke, check in